Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mirfan Andika, NPM 2021020123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah. Asal-usul Bani Umayyah. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manab. Sebagai keturunan dari Abdul Manab, Muawiyah memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah atau biasa disebut dengan Fathul Mekah dengan penduduk lainnya. Ketika itu Muawiyah berusia 23 tahun. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun, mulai dari 41 sampai 132 Hijriah, dengan 14 orang khalifah yang dimulai dari Umayyah bin Abdul Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Pada awalnya pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi feodal atau kerajaan. Muawiyah dalam kepemimpinannya lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, cenderung otoriter, dan keputusannya ada pada pemimpin. Menjelang hari hayatnya, ia menunjuk anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi penggantinya, dan ia meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan menaatinya. Demikian pula pada tahap selanjutnya, setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah dicapai pada masa dinasti ini. Contohnya dalam bidang administrasi, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyaknya kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini, antara lain yaitu pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, pembentukan organisasi keuangan, organisasi ketentaraan, bidang seni dan sastra. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Di antaranya yang berkembang pada masa ini ialah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak itulah hadis mengalami perkembangan yang pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat Ubaid ibnu Sariyah al-Jumuri. Berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorob, dan lainnya. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik ataupun bangunan-bangunan, sarana prasarana, dan sebagainya, dan non-fisik, intelektual, dan ilmu pengetahuan. Di bawah ini saya akan menjabarkan beberapa peninggalan yang ada pada masa dinasti Umayyah. Bangunan berupa fisik. Pada aspek pembangunan fisik banyak dibangun jalan-jalan di pasar, bidang pertanian, juga dibangun irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, diantaranya kota-kota terkenal sebagai berikut. Cordoba. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota ini berdiri Universitas Cordoba, yang banyak ilmuwan dari dunia Islam bagian timur tertarik untuk mengajar di universitas ini. Yang Granada. Granada terkenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Pada masa pemerintahan Muhammad, Granada mencapai puncak kejayaannya, baik dalam arsitektur maupun dalam bidang politik. Yang selanjutnya, perkembangan fisik. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam, seperti Abdul Rahman Daril, Abdul Al-Rahman Al-Wasid,
Abdul Ar-Rahman An-Nasir. Yang B, kemajuan-kemajuan dicapai di bidang ilmu pengetahuan dalam masa ini lebih dari 7 tahun abad kekuasaan Umayyah. Umat Islam telah mencapai kejayaan yang luar biasa sehingga membawa dampak terhadap kemajuan di belahan dunia lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut adalah sebagai berikut: kemajuan intelektual, kemajuan di bidang filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.